Bersyukur kepada Tuhan kalau kita ada sampai hari ini. Semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan, karena kebaikannya yang sungguh luar biasa kita alami hari demi hari. Nah, oleh karena itu mari bersama-sama kita mau puji Tuhan, kita muliakan Dia, kita tinggikan Yesus karena Dia layak terima pujian dan sembah dari umatnya. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Yesus Tuhanku, Kaulah Rajaku. Amin. Haleluya. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Amin. Puji Tuhan. Engkau yang termulia. Yesus, Engkau mulia di bumi dan di sorga. Di bumi dan di sorga. Katakan, Yesus Tuhanku, Kaulah Rajaku. Amin. Mari kita beri bersama-sama nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, Tuhan, Engkaulah Rajaku. Engkau yang termulia di bumi dan di sorga. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sembah Dia, kita muliakan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Yesus Tuhanku, Kaulah Rajaku. Haleluya. Kami bangga punya Allah, punya Tuhan seperti-Mu. Yesus, Engkau yang termulia. Haleluya. Mulialah Engkau Tuhan. Amin. Di bumi dan di surga. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus, kami muliakan nama Yesus, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semua hanya oleh karena anugerah dan kasih karunia Tuhan yang terus berlaku di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan pada saat ini Kau kembali Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah ibadah yang kami kerjakan saat ini adalah ibadah yang diberkati oleh Engkau Tuhan, sehingga setiap kami yang beribadah, yang mengikuti ibadah pada saat ini Tuhan, kami percaya kami beroleh kemenangan yang luar biasa daripada Tuhan. Memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah pada saat ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kami serahkan jalannya ibadah kami pada saat ini Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Kami percaya kuasa Allah Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Dan kami buka ibadah kami pada saat ini di dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tetap tinggal berdiri. Mari kita puji Tuhan.
Kita tinggikan nama Yesus. Kita muliakan nama Tuhan. Mari maju terus. Tetap semangat dalam melayani Tuhan. Kita bangga punya Tuhan, punya Yesus. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Amin. Maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Amin. Maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Maju-maju saja. Amin. Puji Tuhan. Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Majulah jalan ke surga. Haleluya. Amin. Tambah hari majulah, Yesus selamanya beserta. Lebih manis rasanya. Amin. Majulah jalan ke surga. Tambah hari majulah, Yesus selamanya beserta. Lebih manis rasanya. Puji Tuhan. Majulah jalan ke surga. Tambah hari majulah, Yesus selamanya beserta. Lebih manis rasanya. Haleluya. Tak ada yang sama seperti Yesus. Puji Tuhan. Tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama. Tak ada yang sama. Tak ada yang sama seperti Yesus. Yesuslah juru selamat, penolong kita semua. Sepanjang jalan hidupku, tak ada yang sama seperti Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Benar Tuhan Yesus. Engkau Allah kami. Kami bangga punya Tuhan. Amin. Tak ada yang sama seperti Yesus. Oh, Yesuslah juru selamat, penolong kita semua. Sepanjang jalan hidupku, tak ada yang sama seperti Yesus. Yesuslah juru selamat, penolong kita semua. Sepanjang jalan hidupku, tak ada yang sama seperti Yesus. Amin. Yesuslah juru selamat, penolong kita semua. Sepanjang jalan hidupku, tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama. Amin. Tak ada yang sama. Amin. Tak ada yang sama seperti Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Dia adalah satu-satunya penolong dalam hidup orang-orang yang percaya. Dia Allah yang setia. Yesus adalah Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nyanyikan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Oh Yesus, Engkau cukup bagi kami. Engkau cukup bagi hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar, Yesus cukup bagiku. Amin. Yesus saja cukup bagiku. Yesus saja cukup bagiku. Lebih dari semua di dunia. Oh juru selamat yang setia. Amin. Puji Tuhan.
bagiku. Puji Tuhan. Amin. Yesus saja cukup bagiku, lebih dari semua di dunia. Oh, juru selamat yang setia, Yesus cukup bagiku. Juru selamat yang setia, Yesus Engkau cukup bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya di dalam hidupku. Puji Tuhan. Mari berdiri bersama-sama, siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Kita butuh firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kekuatan kita, sukacita kita dalam kita melayani Tuhan. Mari katakan, Yesus Engkau terbesar dalam hidupku. Yesus, kami mencintai Engkau, kami mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Katakan Yesus terbesar, Katakan Dia cintaku, Dia sembuhkan, Dia ampuni, Dia beri pertolongan. Haleluya. Katakan Dia tak berubah. Katakan Yesus Engkau terbesar. Katakan Haleluya. Yesus terbesar. Mari sembah Dia, muliakan Tuhan. Oh, katakan Dia cintaku, Dia sembuhkan, Dia ampuni, Dia beri pertolongan. haleluya. Katakan Dia tak berubah. Katakan Yesus terbesar. Mari buka hatimu, izinkan Roh Kudus melawat menjamah hidupmu. Haleluya. Engkau yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Engkau mengasihi kami, Engkau yang mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Pertolongan. Katakan Dia tak berubah. Haleluya. Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan, kami sangat berterima kasih atas ibadah yang Kau sertai Tuhan. Setiap puji-pujian yang telah kami naikkan Tuhan, kiranya itu semua menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu yang untuk menguatkan kembali iman percaya kami. Kami tetap teguh di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, biar urapan daripada Allah turun di atasnya. Biar apa yang dikatakannya Tuhan itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami akan mulaikan kebenaran firman-Mu
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ada lagi di dalam kebaktian online pada saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, tema dalam kebaktian online pada hari ini adalah ukuran terbesar bagi kerajaan sorga. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 dari ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Saya akan membacakan ayat-ayat ini. Di sana Lembaga Alkitab memberikan perikop, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5 berbunyi demikian. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Sedangkan siapakah merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam peristiwa ini, dalam perikop ini kita melihat bahwa murid-murid itu datang kepada Tuhan Yesus. Dan mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, siapa yang terbesar di dalam kerajaan sorga? Tuhan Yesus adalah guru dan bahkan sebagai Tuhan dalam kehidupan setiap murid-murid. Setiap waktu, setiap kesempatan, Tuhan Yesus selalu mengingatkan kepada semua orang percaya, termasuk murid-murid Tuhan Yesus, bahwa mereka harus hidup sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki kerendahan hati. Dan Tuhan Yesus selalu menyampaikan bukan hanya sekedar dia menyampaikan pesan itu kepada murid-murid, tetapi dia sudah memberikan teladan kepada mereka. Bagaimana seorang anak Tuhan, seorang percaya murid Tuhan Yesus harus menunjukkan kerendahan hati di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekitar mereka. Namun ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, siapa yang terbesar di dalam kerajaan sorga? Tuhan Yesus tidak hanya berkata secara langsung, tetapi kita melihat di sini Tuhan Yesus mengambil seorang anak kecil dan dia tempatkan anak kecil itu di tengah-tengah mereka, dan Yesus berkata kepada orang-orang, kepada murid-murid pada waktu itu, dia katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa Tuhan Yesus harus berkata dengan tegas kepada orang-orang, kepada murid-murid pada waktu itu? Karena Tuhan Yesus sudah seringkali menyampaikan akan hal ini kepada mereka.
Tuhan Yesus sudah banyak kali memberikan teladan kepada mereka. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan kepada mereka, kamu harus bertobat. Jika kamu tidak bertobat, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus menegur keras kepada murid-murid. Kalau kita melihat sebenarnya murid-murid ketika bertanya kepada Tuhan Yesus, dalam pemikiran mereka, dalam pemikiran murid-murid bahwa mereka adalah orang yang nanti akan Tuhan Yesus tempatkan sebagai orang yang paling besar, yang paling utama nanti di dalam kerajaan sorga. Ini yang ada di dalam pikiran murid-murid. Karena mereka merasa mereka adalah orang yang terdekat dengan Tuhan. Mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus berada, mereka ada di sana. Dan bahkan mereka sama-sama melayani dengan Tuhan Yesus. Sehingga ketika mereka bertanya hal ini kepada Tuhan Yesus, dalam pikiran murid-murid bahwa mereka nanti akan ditempatkan sebagai orang yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Mereka akan ditempatkan sebagai di tempat yang paling utama. Itu yang ada di dalam pikiran murid-murid. Yohanes berkata, dia adalah murid yang dikasihi. Petrus berkata, dia adalah seorang murid yang dekat dengan Tuhan Yesus. Bahkan Yudas pun berani berkata, saya adalah bendahara. Saya yang memegang keuangan. Nah, dari ketiga orang murid ini, kita dapat melihat bahwa dengan pertanyaan yang mereka sampaikan kepada mereka, mereka sedang mempertontonkan kesombongan dan keangkuhan mereka. Mereka merasa adalah orang yang terdekat dengan Tuhan Yesus. Mereka merasa adalah orang-orang yang bisa mempengaruhi Tuhan Yesus untuk menjadi yang terbesar. Padahal sebenarnya mereka sedang menunjukkan kesombongan dan keangkuhan mereka. Merasa lebih hebat, merasa lebih dari yang lain. Sehingga Tuhan Yesus katakan, kamu harus bertobat. Kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Artinya bahwa kalau kita melihat apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid bahwa berbicara tentang yang terbesar di dalam kerajaan sorga, bukanlah orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan Yesus, bukanlah mereka yang memiliki kekuatan dengan mungkin materi, kekuatan dengan segala sesuatu yang mereka miliki. Tetapi orang yang dekat, orang yang mendapatkan bagian di dalam kerajaan sorga adalah orang-orang yang hidup dalam kerendahan hati. Dan Yesus sudah banyak kali memberikan pesan ini kepada murid. Bahkan Yesus tunjukkan teladannya sebagai seorang guru, sebagai seorang Yesus sebagai Tuhan, menunjukkan kerendahan hati kepada murid-murid. Tetapi ternyata mereka tidak paham akan hal itu. Sehingga Yesus harus menegur keras dengan mereka. Di ayat yang ketiga, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat. Inilah yang menjadi nasihat dan teguran Tuhan Yesus kepada murid-murid pada waktu itu. Karena murid-murid merasa bahwa mereka adalah orang yang terdekat dengan Tuhan Yesus. Mereka berharap nanti mereka akan menjadi orang yang dikatakan terbesar di dalam kerajaan sorga nanti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang hal-hal seperti ini muncul dalam pikiran kita sebagai manusia. Kita merasa bahwa kita banyak berpengaruh ataupun mungkin kita banyak sekali membantu dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga dalam pemikiran kita nanti kalau nanti saya dipanggil Tuhan, saya akan menjadi warga kerajaan sorga yang paling tertinggi karena banyak memberikan bantuan. Merasa lebih hebat, merasa lebih kuat, merasa lebih pintar dari yang lain. Tapi kita belajar seperti apa yang Yesus sampaikan kepada murid-murid. Kenapa Tuhan Yesus menempatkan seorang anak kecil di tengah-tengah mereka? Anak kecil seringkali digambarkan dengan seorang yang polos.
Anak kecil itu adalah seringkali diremehkan oleh orang-orang yang lebih dewasa, lebih tua dari dia. Anak kecil seringkali dianggap belum berpengalaman. Anak kecil seringkali dianggap tidak tahu apa-apa. Tetapi justru mereka adalah objek yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa anak-anak kecil ini adalah anak-anak yang tadi saya katakan polos, mereka senang dengan perdamaian, suka dengan hal-hal yang baik. Kalau kita melihat di dalam surat Rasul Petrus, di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, Rasul Petrus berkata begini kepada jemaat Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, di ayatnya yang pertama, kita akan baca dari ayat yang pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah kita menunjukkan sifat rendah hati kita, seperti apa yang Yesus sudah teladankan. Orang yang rendah hati, Rasul Petrus katakan seperti seorang bayi yang selalu mencari hal-hal yang murni, hal-hal yang benar, hal-hal yang menyehatkan, hal-hal yang menguatkan. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Orang yang rendah hati adalah orang yang cinta Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang cinta Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita melihat Tuhan Yesus ketika dia menegur murid-murid, Tuhan Yesus mau bahwa berbicara tentang tempat yang terbesar di dalam kerajaan sorga adalah tempat bagi orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-20, kita buka di lembaran berikutnya di dalam Alkitab kita, pasal 20 ayatnya yang ke-26 di sana berkata begini. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Orang yang ingin menjadi terbesar, orang yang mau menjadi pemimpin, orang yang mau menjadi seorang yang dikatakan sebagai pemimpin, di sana dikatakan dia harus menjadi hamba atau pelayan terlebih dahulu. Artinya dia harus hidup dalam kerendahan hati. Seorang pemimpin, seorang yang dikatakan terbesar, bukanlah orang yang memiliki kehebatan dan sombong dan angkuh. Bukan. Tapi Yesus katakan kalau kamu menjadi seorang pemimpin, kamu harus menjadi hamba atau pelayan. Dalam kisah yang sama juga yang ditulis oleh Markus, di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-9, ini dalam kisah peristiwa yang sama juga. Kalau kita melihat di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-9, di ayatnya yang ke-35 di sana berkata begini. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya.
Hal ini adalah merupakan penegasan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Karena mereka merasa adalah murid-murid Tuhan Yesus, orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Kalau Yohanes katakan dia adalah murid yang paling dikasihi, Petrus katakan dia adalah murid yang terdekat. Tapi Yesus katakan kamu harus jadi seorang pelayan, harus menjadi hamba kalau kamu mau masuk dalam kerajaan sorga. Itu sebabnya Yesus katakan di dalam Injil Matius tadi, kamu harus bertobat. Kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Artinya bahwa meninggalkan segala hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup kita. Meninggalkan tentang berbicara tentang sifat karakter yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tentang kesombongan, keangkuhan. Belajar seperti seorang anak kecil ini, kata Yesus. Mereka adalah menggambarkan tentang kerendahan hati. Seringkali kita sebagai orang yang percaya, kita ada di tengah-tengah masyarakat, seringkali kita tidak dianggap. Kita diremehkan. Tapi justru disitulah Tuhan menempatkan kita untuk menjadi yang terbesar. Karena kita belajar dalam kerendahan hati. Dalam kisah yang sama juga kalau kita melihat di dalam Injil Lukas pun berkata begini di dalam Lukas pasalnya yang ke-9, di ayatnya yang ke-48, di sana berkata begini, dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Jadi kalau dapat dikatakan ukuran yang terbesar di dalam kerajaan sorga, bukanlah terbesar secara fisik, secara kekuatan, secara hal-hal dalam hal materi, tapi yang terkecil sebagai orang yang sederhana, rendah hati. Itulah ukuran terbesar di dalam kerajaan sorga. Adalah berbicara tentang kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dimanapun atau dalam situasi apapun. Baiklah kita tunjukkan kita sebagai orang-orang yang percaya yang memiliki kerendahan hati. Jangan pernah bersusah kalau kita tidak dianggap, itu tidak masalah. Orang menganggap kita kecil mungkin, orang menganggap kita bodoh lah sekalian nggak apa-apa saudara. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita di mata Tuhan, kita tetap menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang cinta kepada Tuhan. Di mata manusia kita boleh tidak dianggap oleh siapapun. Tapi di mata Tuhan, kita adalah orang-orang yang berkenan. Kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan biarlah di dalam kehidupan kita, kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang terutama di atas segala-galanya. Buat apa kita melakukan dengan segala sesuatu yang kita miliki, kita katakan saya melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi dalam sifat dan kehidupan karakter kita, kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang cinta Tuhan adalah orang yang mau melakukan apa yang Tuhan mau. Orang yang cinta Tuhan, orang yang sudah hidup benar di hadapan Tuhan adalah orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita mau menjadi yang terbesar, kita harus menjadi yang terkecil di mata manusia. Kita harus menjadi seorang hamba, pelayan. Karena itulah yang menjadi keinginan Tuhan dalam setiap kehidupan orang yang percaya.
Oleh sebab itu, seperti saya katakan di awal tadi bahwa Tuhan Yesus selalu mengingatkan kepada murid-murid dan disertai dengan contoh teladan yang baik dalam kehidupan Yesus. Yesus memperlihatkan kepada murid-murid bahwa seorang murid, seorang anak Tuhan, orang yang cinta Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan harus hidup dalam kerendahan hati. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang sudah hidup benar kepada Tuhan, pasti dia akan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-12, dalam surat Roma pasal yang ke-12, di sana berkata begini. Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Roma, Roma pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-16 di sana berkata begini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Roma, hendaklah kamu sehati sepikir. Hendaklah kita sehati sepikir, kita mempunyai sebuah pemahaman bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, memiliki sifat karakter yang sama seperti Kristus. Kita sehati sepikir dan kemudian dikatakan, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Murid-murid Tuhan Yesus, mereka sudah memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Karena mereka merasa bahwa mereka orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Sehingga apa yang mereka pikirkan itu pasti akan dinyatakan. Tapi ternyata berbeda dari apa yang mereka harapkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam kisah ini tentang Tuhan Yesus menegur murid-murid karena mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, siapa yang paling terbesar di dalam kerajaan sorga. Artinya bahwa Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk selalu tetap bergantung kepada Tuhan. Untuk selalu tetap berharap kepada Tuhan. Tidak memikirkan hal-hal yang tinggi. Tapi dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Ketika kita menghadapi kesulitan dalam hidup kita, arahkanlah pikiran kita, mata kita, hati kita hanya kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Jangan kita menganggap kita hebat, kita mampu. Oke, kita boleh cari kekuatan lain di luar Tuhan. Tuhan izinkan kok. Tapi kekuatan itu hanya sementara. Dan terkadang yang kita dapatkan adalah hal-hal yang hoax, saudara. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan dan kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Itulah ukuran yang terbesar bagi seorang yang percaya kepada Tuhan di dalam sorga nanti. Adalah mereka yang hanya berharap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan tidak menganggap seperti yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Roma. Menganggap lebih pandai. Menganggap lebih hebat dari orang lain.
Di dalam sorga tidak ada orang sombong dan orang angkuh. Di dalam sorga hanya ada orang-orang yang rendah hati. Hanya ada orang-orang yang cinta Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan. Di dalam sorga hanya ada orang-orang yang takut kepada Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita harus jalani dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan akan menyertai kita. Dan Tuhan akan menolong kita. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Asal kita tetap bergantung, berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita. Tapi berharap kepada kekuatan Tuhan. Di sanalah pertolongan Tuhan. Di sanalah pembelaan Tuhan. Di sanalah Tuhan akan menyatakan hal-hal yang indah dalam hidupnya. Di sanalah Tuhan akan bekerja dengan manis kalau kita bergantung kepada Tuhan. Inilah ukuran yang terbesar di dalam sorga. Adalah mereka yang hanya bergantung dan berharap kepada Tuhan. Bukan bergantung kepada kekuatan sendiri. Bukan bergantung kepada kehebatan kita sebagai manusia. Tapi kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap melakukan firman Tuhan. Kita tetap cinta kepada Tuhan. Kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Tidak ada lagi hutang dosa kita. Tuhan sudah bayar itu dengan lunas. Biarlah kita mau dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Menjadi orang-orang, menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Dalam kehidupan kita, dalam perilaku kita, mari kita mau melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan hati manusia, tapi menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, mari sejemput kita berdiri, sama-sama kita nyanyikan itu pujian. Bukan dengan barang yang fana, kau membayar dosa. Haleluya. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Perak, kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin. Haleluya.
dengan barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan, haleluya, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan, Amin Tuhan. cara hidupku Oh, yang haleluya, haleluya, haleluya. semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, 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 Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, betullah hati ini. Amin, haleluya. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, Amin. semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Amin. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Haleluya. Hanya itu Makasih Tuhan. kerinduanku, Amin. menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Amin. Hanya itu Oh, kerinduanku, haleluya, haleluya. menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hanya ini yang dapat kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Kami mau menyenangkan hati-Mu dalam setiap perilaku kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu dalam setiap apa yang kami lakukan ya Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang cinta akan Engkau Tuhan. Kami hanya berharap dan bergantung kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau saja yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu bagi kami hari ini ya Tuhan. Biarlah kami mau tetap mengikuti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Berkati firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau juga memberkati setiap jemaat Tuhan yang mengikuti tayangan ini. Tuhan, berkati mereka Tuhan. Apapun yang mereka alami, apapun yang mereka hadapi hari-hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolong mereka, berikan mereka kekuatan. Berikan mereka kemampuan untuk melewati setiap persoalan yang mereka hadapi Tuhan. Kalau ada yang sakit, Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sembuhkan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami, dan kami akan terus bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran serta persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.